Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi rencananya akan membacakan putusan hasil gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batasan umur Capres-Cawapres yang nantinya maju dalam Pilpres 2024. Apakah MK akan memutuskan tetap di angka 40 tapi ada klausul yang ditambahkan atau justru bisa turun menjadi 35 tahun? Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Hari ini, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan hasil uji materi pasal di Undang-Undang Pemilu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menentukan apakah batas usia calon wakil presiden tetap berusia minimal 40 tahun atau justru turun menjadi 35 tahun. Uji materi yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan 5 kepala daerah tersebut kerap dikaitkan sebagai karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo. Gibran kerap disebut-sebut akan mendampingi Prabowo Subianto, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yang beranggotakan Gerindra, Golkar, serta PAN. Masuknya uji materi pasal Undang-Undang Pemilu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah pihak menganggap jika akan ada perubahan pasal di Undang-Undang Pemilu, seharusnya dikembalikan ke DPR, bukan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pun ditengarai bak berselimut politik, lantaran diputuskan 3 hari jelang pendaftaran Pilpres 2024 dibuka. Tim TV One mengabarkan. Iya, coba kita akan bahas ini sebelum nantinya pada pukul 10 ini Mahkamah Konstitusi akan memutuskan bagaimanakah hasil dari gugatan batas usia Capres dan juga Cawapres yang juga berpotensi untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Tentu ini yang akan dinanti oleh publik. Kita coba akan bahas hal ini bagaimana kemungkinannya bersama kami di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah hadir ada Mas Adi Praitno, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi, Rati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi nggak sendirian, sudah terhubung bersama kami. Ada 2 narasumber kami melalui sambungan Zoom. Ada Pak Abdul Khair Ramadan, pakar hukum tata negara Universitas Krishna Dwi Payana Jakarta, dan juga Zainal Arifin Mohtar, Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau ke Pak Abdul Khair terlebih dulu. Pak, kalau Anda melihat seberapa optimis kemudian melihat MK akan meloloskan gugatan ini nanti pukul 10? Saya tidak memiliki prediksi apa yang akan diputuskan oleh MK. Tetapi setidaknya yang diinginkan oleh masyarakat, MK memutus berdasarkan kepastian hukum dan keadilan terkait dengan aksiologi hukum yang dianut oleh konstitusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Dan itu mencakup 3 hal: perlakuan yang sama di hadapan hukum, jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Menurut saya, mengacu kepada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, utamanya putusan tentang batas usia pimpinan KPK, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batas usia yang sebagaimana dimaksudkan itu 50 tahun dapat di bawah 50 tahun sepanjang yang bersangkutan, dalam hal ini pemohon, berpengalaman sebagai pimpinan KPK. Dan juga terkait dengan itu, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan hal yang sama. Dengan adanya pengecualian bagi hakim konstitusi yang sedang menjabat, itu dipersamakan dengan batas usia sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi pengecualian ini bisa menjadi suatu klausul dengan tetap mempertahankan
norma batasan usia minimal 40 tahun. Sepanjang yang bersangkutan berpengalaman sebagai penyelenggara negara, tentu dapat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Setidaknya itu, jika Mahkamah Konstitusi mendekatkan pokok perhatiannya dalam putusannya yang mengakomodasi gugatan permohonan yang disampaikan oleh para pemohon. Demikian sementara itu. Poinnya sudah kita tangkap. Saya mau ke Mas Uceng. Mas Uceng, kalau melihat ini, apakah nantinya ada alasan konstitusional yang dapat digunakan MK untuk mengabulkan gugatan ini? Tadi dikatakan kalau enggak 40 tahun, tapi ada klausul yang ditambahkan begitu, Mas. Nantinya menurut Mas Uceng seperti apa? Iya, begini Mbak ya. Yang pertama, tentu MK ketika memutus itu harus menggunakan alasan konstitusional. Kalau kita bicara pada alasan konstitusional, sama sekali satu ya, secara pengalaman, kalau kita baca semua putusan MK, hampir tidak pernah MK menerima permohonan yang berkaitan dengan usia. Ya, karena dianggap itu open legal policy. Kita bisa lihat begitu banyak permohonan, memang yang disebutkan Pak Abdul Khoir tadi itu menjadi aneh sendiri ya, karena itu putusan yang menurut saya aneh bin ajaib dalam kasus putusan KPK, karena tiba-tiba MK masuk ke dalam usia ya. Itu cerita tersendiri lah, di berbagai media sebenarnya diperbincangkan soal keanehan putusan itu. Yang kedua, kalau kita bicara soal konstitusionalitas, sebenarnya apa isu konstitusional di balik usia? Apa isu konstitusional di balik 35 atau 40 gitu? Nggak ada isu konstitusionalnya, karena memang sebaiknya open legal policy. Nah, mengenai perdebatan bisakah menggunakan logika pernah menjabat, itu juga menarik. Dan saya kira di beberapa negara menggunakan atau membawa model-model itu perbincangan juga. Tetapi kan kalau kita lihat misalnya dia berpengalaman, harusnya kan pengalamannya itu tidak ada lompatan yang jauh sekali. Kalau dia kepala daerah misalnya, dia berpengalaman menjadi kepala daerah, saya kira kalau kepala daerah itu dihitung di tingkat gubernur barangkali, tingkat provinsi kali ya, itu masih ada kemungkinan, masih ada logikanya, yaitu ada lompatan dari provinsi dia mencoba naik menjadi kepala negara. Tapi kalau dari kepala daerah di tingkat bawah atau kemudian sangat kabupaten kota, itu kemudian langsung naik, lompatannya cukup jauh. Saya kira begini sebenarnya, ini basis kalau kita bicara teori hukum, biasanya kalau berkaitan dengan batas usia, sesuatu yang bau open legal policy-nya besar, tapi MK kegenitan untuk masuk melakukan putusan, maka pemberlakuannya tidak di tahun ini. Pemberlakuannya itu adalah pemilu berikutnya. Dua modelnya ya. Jadi bisa memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan, ataukah kemudian yang memberlakukan untuk pemilu berikutnya, biar ada waktu yang cukup untuk mempersiapkan segalanya. Jadi saya kira kalaupun MK mau memutus, yang saya katakan tadi ya, kegenitan MK untuk masuk ke hal-hal yang sebenarnya open legal policy, tapi kemudian MK ingin putus sekarang, saya kira putusannya harusnya berlaku untuk tahun 2029, bukan untuk tahun 2024. Ini untuk menghindari MK dari pembicaraan soal konflik kepentingan. Apalagi kita tahu bahwa tekanan politik menjadi sangat besar, lalu kemudian pembicaraan soal konflik kepentingan juga sangat besar. Saya ingin mengingatkan begini ya, kita punya standar sebenarnya. Kalau kita baca pasal 6 Undang-Undang Dasar, jelas mengatakan bahwa syarat ya dan ketentuan mengenai calon presiden itu diatur dengan undang-undang. Dan itulah ketentuan open legal policy-nya. Artinya apa? Harusnya MK memberikan itu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atau mengatur berapa usia yang pantas sebenarnya untuk kandidat calon presiden. Nah, ada bahayanya sebenarnya kalau hal-hal yang open legal policy, sesuatu yang berbau demokrasi
kelembagaan secara demokratis ini itu diambil alih oleh MK. Karena saya kira tuduhan bahwa MK melakukan upaya juristokrasinya agak besar. Nah, memang saya mengamini bahwa ada keanehan di MK belakangan gitu. Jadi MK tiba-tiba kayak gagu gitu, kayak apa? Kayak tidak bisa berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus politik, sehingga putusannya banyak yang agak aneh belakangan ya, untuk khususnya yang berhadapan dengan kasus-kasus politik. Nah, jadi saya kira MK jangan mempertaruhkan sebenarnya namanya, MK jangan mempertaruhkan marwahnya, jangan mempertaruhkan segalanya di hadapan kepentingan-kepentingan politik. Jadi kalaupun MK punya rasio legis yang sebenarnya mungkin kita sangat bisa perdebatkan ya, tapi kalaupun MK punya rasio legis untuk mengambil keputusan, mengambil putusan bahwa memperbolehkan apakah usia 35 atau pengalaman itu sebagai syarat untuk menjadi calon presiden, maka saya kira harusnya diberlakukan setelah pemilu ini, pemilu 2024. Lagi-lagi untuk mereduce kemungkinan orang menduga, orang menuduh, atau kemudian pengaruh-pengaruh politik masuk ke dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Poinnya kita sudah tangkap Mas Uceng, nanti kita juga akan ajak pemirsa untuk mendengarkan dari sisi analis politik apakah memang ini berbau lebih besar begitu politiknya seperti apa. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.